Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel saya ini. Pada video kali ini, saya akan menemukan aplikasi IT Asset Management yang dibangun menggunakan ASP.NET Core. Kayak aplikasi ini saya kembangkan untuk membantu perusahaan mengelola seluruh aset teknologi informasi secara terpusat, mulai dari pendataan perangkat, pengelolaan aplikasi vendor, kontrak, inspeksi perangkat, hingga proses approval dan pelaporannya. Oke, mari kita mulai demonya saja. Kita mulai pertama-tama kita login penggunanya ya. Contohnya di sini saya sudah punya user. Oke, kita masukkan user saya. Masukkan passwordnya. Oke, di sini sudah terlihat ya, dashboardnya kita sudah bisa berhasil login. Dashboard ini sudah diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat ringkasan informasi aset yang tersimpan di dalam sistem. Contohnya di sini ada total aset, data yang aktif, perbaikan, tahu yang rusak. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu kategori manajemen ya. Master Data Management. Menu ini digunakan untuk mengelola kategori aset seperti laptop, desktop, printer, monitor, scanner, network device, maupun kategori lainnya. Dengan adanya kategori, proses pencarian dan pengelompokan aset menjadi lebih mudah. Berikut menu location ya. Pada menu ini, administrator dapat menambahkan dan mengelola seluruh lokasi atau cabang perusahaan. Setiap aset nantinya akan dikaitkan dengan lokasi tertentu, sehingga perusahaan dapat mengetahui persebaran perangkat pada setiap kantor atau cabang. Selanjutnya kita menuju Departemen Manajemen. Oke, menu ini digunakan untuk mengelola data departemen sehingga setiap aset dapat diketahui digunakan oleh divisi mana saja. Kemudian kita masuk ke menu vendor ya. Pada halaman ini, administrator dapat menyimpan informasi vendor untuk memudahkan pelacakan asal pembelian perangkat serta kebutuhan layanan purna jual atau garansi. Selanjutnya di sini ada manajemen kontrak ya. Fitur ini digunakan untuk mengelola data kontrak yang berkaitan dengan pengadaan aset maupun kerja sama dengan vendor. Seluruh informasi kontrak dapat tersimpan secara rapi hingga memudahkan proses monitoring. Masa berlaku kontraknya juga di sini ada, nomor kontraknya juga ada. Berikutnya kita masuk ke menu utama yaitu Asset Management. Oke, pada halaman ini administrator dapat menambahkan data aset baru ke dalam sistem informasi yang dicatat, meliputi nama, aset, kategori, lokasi, departemen, vendor, nomor seri, kondisi, serta berbagai informasi penting lainnya. Oke, di sini kita contohnya. Ini untuk form penambahan asetnya di sini. Ini kita bisa berikan nomor aset tagnya, nama aset, pilih vendornya. Kita pilih misalkan vendornya. Nanti di sini otomatis nomor kontrak muncul sesuai vendor yang dipilih dan kategori asetnya misalkan apa, CCTV. Nanti kita di sini untuk subkategorinya muncul. Mau pilih mana, CCTV-nya indoor atau outdoor. Kita pilih indoor misalkan. Lalu lokasinya di mana nih, kan? Oke. Nah, untuk di sini PIC-nya siapa? Misalkan John. Lalu pilih pengadaannya apa, pembelian atau sewa. Sewa misalkan. Untuk asetnya aktif. Kondisi aset misalkan kalau dalam keadaan baik-baik, jika rusak perlu diperhatikan. Nah, jika sudah, kita misalkan mau menambahkan catatan tambahan, tinggal diberi. Oke, nanti kalau udah selesai simpan. Jika sudah selesai, nanti data akan muncul di sini. Nah, berikut ada nama aset, serial number, vendor, kontrak, kategori.
Selanjutnya kita masuk ke report infection. Nah, ini report infection nih paling penting ya di aplikasi ini. Fitur ini digunakan untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan perangkat secara berkala. Pengguna dapat memilih lokasi yang akan diperiksa, kemudian mencatat kondisi masing-masing perangkat. Nanti di sini kita coba simulasikan, misalkan kita buat laporan berita acara perangkat. Laporan berita acara Sarfaz ID. Tapi di tengahnya sekarang lokasinya misalkan ini, kita contoh kayak aja ya. Lalu di sini kita beri contoh ya, tadi kita cek asetnya untuk lokasi. Oke, dia adanya CCTV. Ini sesuai data yang tadi kita masukin. Misalkan kita perangkatnya udah, ini karena saya perangkatnya ada dikit ya, belum banyak. Jadi saya contoh aja, misalkan di lokasi yang saya pilih tadi ada CCTV, HT, printer. Coba kita inspeksi lagi. Kita pilih kategorinya HT, nanti subkategori. Ini kan kalau sebelum dipilih ini nggak bakal muncul. Misalkan perangkat HT-nya belum diisi nih di data asetnya, nama ini nggak bakal muncul di lokasi yang kita pilih. Contohnya nih ya, contohnya ini kita pilih HT. Sorry. Oh, ini tetap muncul, kecuali yang ini, maksudnya ini yang dimaksud. Kita pilih HT subkategori. Nah, di sini nama aset gak bakal muncul, radio mobil, radio base, karena data di sana belum ada. Kecuali yang ini, karena saya sudah masukkan asetnya. Untuk laporannya kita beli di sini misalkan. Nah, di sini ada perangkatnya tuh, karena di datanya ada. Sekarang kita tambah aset lagi. Tadi ada printer, kita pilih misalkan color. Di sini ada, dan oke aja ya. Tambah lagi ada ini. Oke, contoh outdoor belum ada, indoor ada. Oke, jika semua sudah, kita simpan berita acaranya. Nah, di sini kita sudah membuat inspeksi reportnya. Ada statusnya di sini pending approval. Jadi kita harus menunggu approval dari user IT-nya. Nah, di sini kita coba login. Usernya coba kita siapa ya di sini. Oke, kita coba. Nah, ini Handoko sebagai master admin juga ya, tapi dia, kita cek dulu approvalnya. Oke, di sini pending user, dia butuh approve, kita cek. Nah, di sini kelihatan nih data yang barusan kita buat masuk kepada user yang berkaitan ya. Oke, kita approve. Nah, jika sudah approve, data di sini hilang. Oke, kita login kembali ke akun admin sebelumnya ya. Oke, kita cek inspeksinya yang sudah di approve. Nah, di sini sudah kelihatan nih status approved, lalu nama approvernya di sini terlihat Handoko. Lalu kita cek cetak berita acara. Nah, ini outputnya nih sudah dapat. Untuk outputnya seperti ini. Di sini ada data perangkat indoor jumlah 1, kondisinya baik. Lalu radio IS 1, kondisi baik. Lalu untuk printernya jumlahnya 1 juga sama,
kondisi baik. Nah, ini dan lain sebagainya, ini contoh saja ya, data perangkat yang saya input hanya segini ya. Ini untuk demonya ya seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Ini untuk pengenalan dari aplikasi Asset IT Management yang dibuat menggunakan ASP.NET Core Model View Controller. Oke teman-teman, terima kasih.